Nah, setelah Tamar itu bercerai, ya, itu ditiduri oleh Yehuda. Nah, lahirlah itu ditiduri tanpa ada prosesi pernikahan, dan itu mantan menantunya yang dimana di dalam Islam maupun di dalam Yahudi itu haram untuk dinikahi. Mau bagaimanapun dia anaknya, gitu loh. Maka disitulah putus silsilah Yesus sampai ke Daud oleh karena tidak ada akad. Itu loh maksudnya, tidak ada akad pernikahan, tidak ada prosesi pernikahan. Itu yang dimaksud. Mana ya ini? Aduh, menjadi Kristen memang wajib bodoh sampai mati, dan syarat menjadi gila itu mesti harus jadi seorang Kristen. Oh, itu ibaratnya kayak gini. Maksudnya itu ceritanya kayak mirip-mirip anak angkat yang nama Yesus bapak, tadi maha kuasanya nama Yesus tadi, Bang. Menikahi anak mantu gitu ya. Bang, nama Yesus kuasanya tadi itu yang mana, Bang? Jangan lari-lari kau, Ser. Loh, ini kan membandingkan. Bang. Iya, jangan lari-lari, fokus ke silsilah aja lah. Gini. Maksudnya itu kan itu ceritanya kayak sama ini, berarti ya kan gini. Saya tidak sama dengan keledai, Bang. Bang Eser. Ini sama sama keledai. Ini saya mau jawab yang mana, tinggal mana ini? Silsilah aja, Bang. Silsilah aja dulu. Silsilah aja, Ser. Jangan cerita kemana-mana. Silsilah. Abraham memperanakan Ishak memperanakan Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Itu yang 12 anak Yakub kan. Nah, dan Yehuda ini memperanakan Peres. Setelah nikah dengan Tamar. Setelah bersetubuh dengan Tamar. Ikut nggak namanya di Matius 3 itu sebagai silsilah Yesus? Ikut nggak? Iya kan, sebagai istri kan, tapi kan dituliskan di sini kan anak Yehuda. Iya, maksud saya. Gini. Tadi kan saya kan rujuk nih runut tuh. Yang ditulis silsilah itu kan berdasarkan dari keturunan laki-laki kan, bukan perempuan kan. Bukan begitu cara belajarnya. Bunda, tunggu dulu, Bunda. Coba baca nomor 3-nya aja dulu, Bang. Iya, maka Yehuda dengan Tamar. Jangan gitu. Yehuda dengan Tamar. Coba dibaca. Yehuda dengan Tamar. Dibaca dong, Bang. Nanti googling, Bang. Ya Allah ya Karim. Sabar. Bukan. Kalau googling pasti nih jeda gitu, atau googling atau buka data begitu pasti jeda. Iya enggak? Iya. Yehuda memperanakan. Kalau berdebat itu jangan pakai emosi dulu. Cermati dulu perkataan lawan debat. Itu jangan terus mengganggu. Saksikan juga YouTube saya Mualaf Permana TV. Ya teman-teman, ini disiarkan juga secara langsung di YouTube saya Mualaf Permana TV. Ini berisik nih, Bunda. Diem. Ini berisik aja. Ayo. Disebut dah. Coba dibacakan Matius 1 nomor 3, Bang. Silakan. Ya. Ini nomor 3 yang saya baca nih. Saya baca yang sekarang nih. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Bukan begitu cara membacanya. Jangan dipleset-plesetkan data kitabnya. Di mana? Coba. Kalau yang versi yang dipakai Bang Suma apa? Iya, coba. Ini perjanjian dari kitab Sabda. Ini kata dari kitab Sabda nih. Coba lainnya. Ayat 3. Yesus memperanakan. Yesus memperanakan. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar gitu kan. Ya. Nah, Tamar ini apanya? Oke. Tamar ini apanya? Gini, maksudnya yang saya bingung itu cara bacanya maksudnya yang bagaimana gitu. Ini Tamar ini memperanakkan kemudian Peres, ya toh? Nah, yang saya tanya, Tamar ini siapa bagi Yehuda? Yesus memperanakan. Bang, maksudnya saya gini. Tamar ini apanya Yehuda? Ya, istri Isa atau bukan? Kita telusur dulu siapa itu Tamar. Tamar ini adalah siapa? Tamar itu menantunya loh. Hah? Menantu Yahudi. Menantunya itu dinikahi. Oh, gitu.
sampai nomor 29. Jelas di situ. Jadi Tamar ini ya adalah menantu dari Yehuda yang disinahi. Lalu lahirlah Paris atau Peres. Kita kan bisa telusuri, Bang. Bukan dulu Ya. berapa tadi kejadian kok, keluaran kok. Kejadian 38. Gitu cara belajarnya supaya apa yang dikatakan oleh guru saya tadi Ahimu alab Musa itu tidak menjadi fitnah. Ini sih sebenarnya bahasan berat Bang ya. Dia sendiri belum baca kitabnya. Bukan. Jadi ini ibaratnya buang waktu Bang. Kecuali kalau dia menguasai temanya. Dia aja tidak tahu itu dari Peres terus siapa, dari itu terus siapa, nggak akan tahu, dijamin sama dewa itu. Kan Berat itu kan ini silsilah, kan? Bang Eser. Iya maksudnya untuk ke Bang beratnya Eser itu bagaimana? berat. Loh, gampang-gampang. Alkitab ini dibuka ini terjemahan Indonesia, enggak seperti Quran untuk yang bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi kita harus Bahasa Inggris Bang. Bahasa Inggris. Ini terjemahan terbuka, kitab ini terbuka bahasa Indonesia. Silakan dibaca. Tidak menutup siapapun dari golongan mana, kalangan mana, silakan baca. Tidak tertutup. Gitu ya, Ya Bang. udah coba dari Yehuda siapa? Dari Yehuda terus siapa? Udah melihat anak perempuan karena Masih dibaca. karena laki sudah itu Meledak. Oh, jadi anak sulung dari istri dari suami dari Tamar ini yang adalah anak dari Yehuda ini meninggal karena jahat di mata Tuhan, gitu. Jadi dia mengambil Tamar sebagai istri. Menurut saya sah-sah saja karena suaminya sudah meninggal. Nah, berbeda dengan ini anak angkat yang masih memiliki istri sah. Begitu lihat terus Nanti itu dijawab Bang, itu mudah. Itu mudah untuk dijawab ya. Menantu maksudnya kan gampang itu. Jadi seimbang kan? Seimbang. Ini terjawab ya. Jadi anak Yehuda sini kan meninggal kan yang nama Er ini anak sulungnya. Jadi Di mana diceritakan bahwa sudah meninggal gitu? Di mana? Ini. Di mana tuh? Ayat 38 nih. Nah. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Berarti Tuhan dia kan sudah meninggal. Anda kan? baca di Kejadian 38. 38 ayat 7. Ya sampai habis itu kejadian itu. Iya. Bukan Bang, bukan gitu cara belajarnya Bang. Kita lihat di dalam Kejadian itu dari nomor 13-nya Abang baca. Coba dibaca Bang. Iya kan? Berarti suaminya kan meninggal kan? Istri suaminya Tamar kan meninggal kan? Setuju nggak? Di data nomor berapa? Suami Tamar meninggal tidak? Kau yang baca, kau pula yang nanya. Kau baca dulu semuanya. Ini Bang Dewa nih, Bang Dewa tadi yang bilang saya tidak apa nih. Kan Bang Dewa kan ahli nih. Ini Jadi- ini suami Tamar meninggal tidak? Tidak meninggal. Oh, dibaca lagi. Dengar. Suami Tamar itu bukan Er yang meninggal, anak sulung daripada Yehuda, Bang. Iya, ini. Suaminya Tamar siapa? Suami Tamar kan? siapa? Bukan. Salah Anda. Suami Tamar itu adalah Uriel, Bang. Bukan Er, Bang. Nama suami Tamar itu adalah Uriel. Bisa dibaca di 2 Tawarik 15 nomor 16. Jadi kita harus berbicara penguasaan terhadap materi itu kalau mau berbicara. Nama suami Tamar itu Uriel. Anda bisa baca di 2 Tawarik 15 nomor 16. Jadi yang Anda baca tadi di data nomor 7 di Kejadian 38 itu bukan suaminya.
Gitu loh, Bang. Bukannya ini suaminya Tamar. Di mana dituliskan di situ suami Tamar? Kan tidak ada. Gini, karena kan begini. Hmm. Itu nih. Yang di ayat 13 Ya. nih, ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertua sedang di jalan itu menggunting bulu Ya. domba-dombanya. Ha. Mertua Maka itu berbeda. Iya, di sini kan Itu mendukung bahwa dia mertuanya. Mungkin Aki, mungkin dianggap sah karena itu adalah kesalahpahaman karena di situ kan disangka. Jadi salah Gini. sasaran. maksudnya salah sasaran bagaimana? Sedangkan status Tamar di situ kan sudah menjanda. Iya, kan di situ disangkanya pesundal lalu menghampiri. Sudah. Sedangkan untuk ini kita kini hukum Taurat saja berlaku zamannya Musa. Ini zamannya siapa? Ya itu makanya baca Iya. terus. Iya, sedangkan ini saja berzamannya. Jangan itu. Kalau seandainya kalau Ya ada sudah, di zaman itu di zaman kesalahpahaman saja. bukan yang salah dimana paham. ya Gini, udah, karena waktu itu kan gini. malam kejadiannya. Manusia Pada ada zaman dulu kan belum ada lampu, jadi karena dia Kenapa? menutupi wajahnya ya Bola. bisa. Gitu, nah. Bang Musa, Jadi Bang Musa. itu kan kecelakaan. Saya ini berbicara karena nama Anda ini yang memegang menerima 10 hukum itu. Gitu, Bang. Naga-naga, Anda ini bagaimana? Eh. Saya membela Anda loh di sini. Anggap saja itu sebuah kecelakaan. Saya tidak perlu dibela. Saya tidak perlu dibela. Saya tidak perlu dibela. Ya, Zamannya Adam dan Hawa saja. Yang situ perempuan hanya Adam. Perempuan hanya Hawa. Assalamualaikum. Gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terus anak-anaknya Guru nanti Nda, ambilnya sebentar, dari Bang mana? Yasen. Guru Nda, nanti hari Jumat pendetanya Bu Daimi itu yang dari Advent itu mau ngajak diskusi pendetanya si Bu Daimi yang suka bilang say itu ke Guru Nda. Oh iya iya. Nanti Jumat malam. Insya Allah. Ya, dilanjut. Iya. Jadi gitu, beda konteks. Tamar di sini sudah berstatus janda. Nah, sedangkan berbeda Sama dengan kayak aku dong janda. ya terserahlah. Mau disamakan juga baiklah, saya ikuti aja. Biar Mau saja, mengaku biar tidak. jangan diganggu, biar diganggu Ti, karena ini sangat vital di dalam kekristenan. Tidak semua orang tahu orang Kristen itu bahasanya itu dari silsilah nenek moyangnya itu ada yang jadi pesundal. Tidak tahu dia. Pesundal itu kalau memang sudah suaminya hidup Makanya baru. dibaca terus. Dia berhubungan badan sebelum pernikahan. Tamar, Tamar itu sudah berstatus ini janda. Suaminya sudah Iya. meninggal. Mau dia janda atau punya suami, kalau dia di tepi jalan menawarkan diri pada orang lain untuk ditiduri, sundal atau bukan? Hah? Bersundal atau bukan? Kita baca dulu ya. Jangan kita Ada. langsung vonis. Iya kan? Tadi kan suruh saya baca dulu lah, baca lanjut dulu. Anda ini konsisten dulu dengan omongan Anda ini. Iya sudah, baca. Tuh. Pokoknya nanti kalau tak salah saya di situ ada disebutkan diiming-iming dengan anak domba, mau dikasih kambing, domba, lalu bertidurlah mereka gitu. Itu Daud itu Daud dengan Berseba. Itu Daud dengan Berseba itu. Oke ya, lanjut. Jadi kita sudah buktikan bahwa memang Yesus itu berasal dari orang-orang yang melakukan persinahan. Mau tidak mau ya kita harus memahami dengan baik. Itu di kitab saudara. Karena itulah kemudian maka itulah kemudian Al-Quran datang mensucikan nama beliau. Di Al-Quran surah Maryam ayat 19 gitu. Gitu Bang, cara belajarnya gitu. Iya. Makanya Al-Quran itu menjelaskan bahwasanya setiap datang Nabi kepada mereka pasti diolok-olok.
wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahziun. Mulai dari Abraham diolok. Gini. Berarti Isa itu bukan Abraham keturunan juga itu gini, diolok-olok gini, juga itu, Bang. gini, Bang Suma. Berarti gini. Berarti Gimana? berarti Isa itu juga bukan dari keturunannya Yehuda. Nabi Isa alaihissalam itu di dalam Al-Quran tidak diceritakan tentang silsilah beliau. Ya, karena jangankan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja itu tidak diceritakan silsilahnya dalam Al-Quran. Tapi ada loh tadi pengikut Bang Suma ini yang berani mau tunjuk data tentang ini silsilah. Iya, kalau di situ ya, kalau di Gini, ayahnya tunggu dulu, ada kenapa nabi. motong? Saya kan belum Semua nabi itu belum mengadu Maryam itu habis, keturunan belum habis nabi. mengadu Makanya gitu. bersaudara, begitu. Saya belum habis ngadu gitu. Jangan dibentur. Tapi tadi kan Bang Datuk nih, ada Bang Datuk. Bang Datuk mengatakan di dalam Al-Quran itu tidak menyebutkan silsilah-silsilah, tidak ada biografi gitu, latar belakang. Nah, tapi ada itu anak Medan tuh. Dia sudah tulis. Anak Batak, anak Batak bukan anak Medan. Anak Batak. Kalau di gini, kalau di Dia mau Al-Quran itu, tunjukin Bang, dia mau tunjukin data yang menyebut, di situ menerangkan atau menyebutkan bahwa ada keturunan di situ. Sedangkan enggak. Kalau di Al-Quran Nabi Isa setidaknya alaihissalam, kalau Bang Suma sudah berbicara begini ya, saya percayalah. Berarti Bang itu anak Batak itu ngerocos aja tadi itu. enggak, memang kita punya budaya, ada tradisi Islam yang menjelaskan tentang silsilah nabi-nabi. Makanya Al-Quran mengatakan innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim dan seterusnya. Ayat Quran itu surah Ali Imran. Itu menjelaskan tentang kaidah-kaidah itu. Nah, tapi Ini kalau benar yang benar yang mana nih? Sebenarnya ada disebutkan silsilah atau tidak gitu. Bukankah jadi sudah saya jelaskan di awal ya, Maryam itu putri Imran. Imran putra siapa tadi? Aduh, lupa saya jadinya, jadi error juga. Putra siapa tadi ya, Akhi? yang mana? Ayah Maryam namanya Imron ya Iya. kan? Imron Iya. putra siapa, Akhi? Nabi siapa? Nabi siapa semua? Zakaria, semua? Saudaranya Harun. Saudaranya Harun. Saudaranya Harun. Ya, maksudnya Maryam itu ada dari moyangnya ada yang nabi tidak? Ya, Zakaria. Ya, Zakaria sama ini Maria itu satu sepupuan. Istrinya Zakaria itu kan ini Elizabeth. Elizabeth itu kan saudara sama Maria. Nah, itu kan menurut Bible. Jangan Menurut dibahas. Al-Quran beda. Menurut makanya di sini kan sudah Nah, dibilang gitu kemarin Jumat makanya. tadi, Sedangkan Al-Quran itu datang untuk yang jadi perdebatan. untuk meluruskan Kenapa cerita-cerita Harun itu berada di zaman Musa. Dan itu dikonfirmasi dalam Al-Quran juga bahwa Musa dan Harun pergi ke Mesir. Makanya diam Gitu. dulu. Bagaimana Saya ngomong. Maria yang ada di zamannya Harun ini? Diam dulu saya ngomong. Gantian. Tadi Anda ngomong nyerocos, saya biarkan. Giliran saya ngomong Anda potong-potong. Kenapa sih? Takut sekali. Tidak. Diam. Silakan. Diam. Iya, saya ngomong diam dulu ya. Makanya ketika di dalam Islam itu ya para nabi itu saling bersangkut paut tentang darahnya, sehingga sudah keturunan keberapapun tetap saudara. Itu di dalam Islam. Sedangkan kita jauh dengan Adam pun kita dikata bahwasanya kita cucu Adam, gimana? Nah, terus Islam itu datang untuk meluruskan isi kitab yang memberikan informasi yang salah tentang para nabi-nabi. Kan sudah saya kasih tahu begitu tadi. Anda saja yang tidak mendengarkannya, lalu saya diganggu dengan Anda handsetnya, Anda pukul-pukul, Anda sentil-sentil. Pukul-pukul di mana? Tidak pukul-pukul, Bang. Bunyi ketuk-ketuk tadi semua mendengar kok di sini. Makanya ketika kita berdiskusi jangan mengedepankan emosi. Biarkan lawan debat Anda itu ngomong. Kalau saya Tunggu dulu. Monyet. Asuh. Babi kau. Kau yang babi. santai. Udah, Santai. puasa. Kena peringatan. Ini puasa udah. Ku. Kau ini ada otak tidak?
Orang tengah ngomong, Jangan makanya lupa tap-tap dengarkan layar dulu sampai lawan debat 50k ya. ngomong. Teman-teman yang 614 tap-tap layar sampai 50k biar nggak kena peringatan. Iya, kebiasaan dari tadi saya ngomong potong, sementara dia saya biarkan sepuas-puas hati. Itu loh. Makanya ketika berdebat itu gunakan akal, gunakan ilmu supaya tidak emosi. Ketika lawan debat itu ngomong, jangan dipotong-potong sehingga menimbulkan emosi. Karena apa? Nampak akan ketahuan bahwasanya yang memotong itu tidak mempunyai ilmu untuk menyanggah, sehingga dengan cara memotong-motong itulah biar konsentrasi lawan debatnya itu hilang, sehingga penyampaian itu tidak sampai karena kalian potong-potong. Dari tadi saya ada motong kalian ngomong, saya diam. Silakan Anda ngomong sepuas-puas, nanti gantian, kan saya bilang begitu tadi. Ya kan? Maka itu dari tadi saya sampaikan bahwasanya Al-Quran itu datang untuk meluruskan apa yang menjadi informasi kepada kitab terdahulu yang sudah diselewengkan, sehingga para nabi itu dihinakan. Para nabi itu difitnah sedemikian rupa, dan cerita-cerita di dalamnya, di dalam Bible khususnya, ya, tentang bagaimana perjalanan para nabi-nabi dan orang-orang yang hidup sezaman dengan nabi itu tidak relevan pada zaman itu. Tidaklah seperti apa yang diceritakan pada Bible. Makanya Al-Quran datang bahwasanya para nabi itu maksum. Para nabi tidak mungkin berbuat dosa. Namanya juga sudah nabi, tidaklah mungkin Allah itu mengutus seorang menjadi nabi tapi dia perilakunya seperti binatang, seperti babi. Tidak mungkin. Gitu loh maksudnya. Makanya jangan dipotong-potong. Nah, mari kita uji kebenaran itu. Apakah Anda, kalau Anda tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan tentang bagaimana Al-Quran itu meluruskan cerita-cerita, kisah-kisah orang-orang pada zaman dahulu, pada zaman Nabi, ya, seperti apa yang saya sampaikan melalui Al-Quran itu, maka bantah dengan Alkitabiah sesuai dengan apa yang berlaku. Benarkah apa yang saya sampaikan itu salah? Makanya Anda convert dengan Bible. Nah, mana yang lebih ilmiah, mana yang lebih masuk akal pada zaman itu, kan begitu. Oke, silakan, saya berikan Anda ngomong puas-puas. Sudah. Nah, sekarang Anda kali Yohanes Pembaptis dan Yesus itu hubungannya seperti apa? Dijawab dulu. Jangan bisa sekali dia. Sepupu sekali, Bang Suma, sepupu sekali. Jangan langsung dari ini manusia satu nih, Musa Center nih. Kan sama aja, Bang. Dia yang jawab, supaya dia yang memberikan statement kan. Yohanes Pembaptis dan Yesus itu satu apa? Hubungannya bagaimana? Satu bangsa. Kau tadi berbicara tentang keturunan ni Maryam yang adalah Nabi, adalah ni Zakaria kan? Sekarang saya balik nih. Dijawab dulu. Kenapa tidak jawab? Saya memberikan waktu nih. Memberikan waktu Anda untuk menjawab. Apa yang Musa, Anda pertanyakan? Aduh. Iya, saya tahu, cuman saya pengen penegasan saja supaya tidak ada potong-potong. Yesus dan Yohanes Pembaptis itu saudaranya bagaimana? Kalau menurut Kristen saudara dari mana? Jawab dari Al-Quran kamu. Iya, dari Kristen dulu, nanti kami uraikan. Data minus Nanti ya. saya dipotong. Data minus data kau. Minus data. Ya sudah. Silakan pakai Alkitab. Silakan. Iya, coba silakan. Saya izinkan kau pakai Alkitab. Saya katanya berasumsi seperti tadi. Silakan. Pakai data. Saya bertanya pakai menggunakan data dalam Al-Quran. Kan Anda suruh saya sampaikan. Saya izinkan kamu. Kan Al-Quran minus data tuh. Silakan baca Alkitab. Bahwasanya Maria itu bersaudara dengan Elizabeth. Terus? Nah, terus? Saya bertanya ini, Yesus dan Yusuf Elizabeth melahirkan Yohanes Pembaptis. Yohanes ada banyak soalnya di dalam Bible itu. Nah, Elizabeth suaminya nama siapa? Kenapa lari kemana-mana kita ini? Bahas Yesus aja dulu. Ini Zakaria. Ini mau Zakaria. Gak ada hubungannya dengan Yesus sebagai keturunan. Ini Nabi Zakaria. Dari silsilah pesina tadi itu, Bang. Iya, gini Bang. Ini Nabi Zakaria. Zakaria itu jatuh-jatuhnya ke Yahya.
Maryam ke Yesus, Maria ke Iya Yesus. kan, Terus apa gitu. masalahnya? Gini, nabi dalam keturunan Maryam. Sedangkan Maryam dan ini Zakaria itu adalah mau dibilang sepupuan. Iya emang. Iya. Terus Nah, keturunannya di mana? maksudnya? Pembicaraan Bang Musa ini tadi mengatakan bahwa seolah-olah Maria itu adalah ponakan dari Zakaria gitu. Bukan ponakan Loh, Zakaria dengan enggak. Yang sepupu dia, bukan. sepupu. yang arah bicaranya itu menegaskan Malah seolah-olah di- menempatkan Maria di sini adalah anak atau ini apa? Baca aja Iya, Matius ponakan. 1, Bang. Matius 1 udah Betul. jelas di situ. Betul. Makanya tadi kan dia berbicara tanpa Alkitab. Jadi saya bertanya, Yohanes dan Yesus itu saudaranya bagaimana? Hubungannya gimana? Nah, dia suruh saya menjawab. Saya nggak pakai data dalam Quran. Makanya saya izinkan Anda membaca dalam Alkitab gitu. Anda kan tidak sedangkan narasi Anda menempatkan Maria di situ adalah posisinya sebagai anak atau ponakan gitu. Ngawur. Ngawur. Elizabeth bersaudara dengan Maria. Aduh, cemananya ini kau. Iya. Sedangkan Zakaria itu adalah suaminya Elizabeth. Nah, mari kita uji apakah itu benar. Iya, Gitu. silakan cari. Nah, Silakan cari. Elizabeth itu suami Elizabeth itu siapa dalam Al-Qur'an? maka dari itu Silakan dicari dalam Al-Qur'an. Silakan cari. Ya, sudah Cari saya dalam mau Quran. jawab. Diam ya. Saya mau menjelaskan, tolong diam. Maka dari itu ketika Al-Quran memberikan bantahan-bantahan yang ada di dalam Bible, kitabnya orang Kristen itu, dibuktikan oleh di mana Bible itu tidak jelas siapa penulisnya, maka tidak mustahil apabila yang ada di dalamnya tentang informasinya itu tidaklah benar alias salah ataupun tidak dapat dibenarkan. Karena sesungguhnya sang penulis itu hanyalah mengumpulkan informasi-informasi dari kabar burung yang dimana wartawan Yunani itu menuliskan atas dasar kesimpulan yang tidak ada kesaksian pada orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus. Jikalaulah memang ada kesaksian pada orang yang hidup sezaman dengan Yesus, maka jelas di sana akan dikatakan ini loh namanya sebagai saksi mata ketika dia masih bersama-sama dengan Yesus, menyaksikan dari apa yang disampaikan Yesus. Tapi ini tidak. Dan Bible itu dituliskan 80 tahun lamanya setelah Yesus itu tidak ada, yang dimana wartawan Yunani atas penyelidikannya lalu dia berkesimpulan dan membukukan itu atas inisiatifnya sendiri, bukan dari penerima firmannya langsung. Nah, kalau dikata itu adalah informasi yang benar, maka tidak akan bersalah-salahan isi di kitabnya, isi di dalamnya, konten-kontennya, informasinya. Contoh saja, peristiwa penyaliban salah, kematian Yudas salah, pembelian tanah Priok salah. Terus belum banyak lagi tentang bagaimana